Materi berikutnya yaitu tentang letak garis lurus terhadap bidang datar. Jadi ada 3 kemungkinan suatu garis lurus dan bidang datar. Kemungkinan pertama, garis akan memotong bidang atau saling berpotongan antara garis dengan bidang ini. Kemudian bisa jadi garis sejajar bidang atau garisnya nanti terletak pada bidang. Jadi kalau untuk garis yang memotong bidang, garisnya tidak terletak pada bidang tapi memotong dia. Ini sejajar bidang, kalau yang ini terletak pada bidang. Sekarang kita misalkan jadi di sini itu kita misalkan nanti ini saya tuliskan di samping aja supaya nanti kita bisa pakai di sini langsung. Jadi ini kita misalkan garisnya misal garis L itu persamaannya X dikurangi X1 per A ini Y dikurangi Y1 per B ini Z dikurangi Z1 per C. Bidangnya bidang alfa persamaannya AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jadi misalkan persamaan garisnya ini, dimana ini A, B, C yang kecil ini menunjukkan komponen vektor arah garis, sedangkan A, B, C yang besar ini menunjukkan komponen dari vektor normal bidang. Jadi harus dibedakan ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Sekarang jika garis ini memotong bidang ya, jika garisnya ini nanti memotong bidang, maka cara menyelesaikannya adalah dengan cara persamaan simetrik ini itu kita ubah dalam bentuk persamaan parametrik ya. Jadi ini ubah persamaan simetrik menjadi persamaan parametrik. Nah, kalau sudah kita ubah, nanti akan kita punya X sama dengan X1 ditambah AT atau TA, Y sama dengan Y1 ditambah B kali T atau T kali B, Z sama dengan Z1 ditambah C kali T. Nah, kemudian dari sini ini kita substitusi. Langkah berikutnya substitusi ke persamaan bidang. Jadi ini kita ganti X, Y, dan Z-nya dengan bentuk persamaan I.
A kali X1 ditambah AT tambah ini saya geser aja biar muat. Nah, ini kita kelompokkan. Ini berarti AX1 ditambah AP ditambah BY1 ditambah BBT CZ1 tambah CT tambah D sama dengan 0. Terus kita bagi jadi 2 bagian, jadi yang memuat T kita jadikan 1, AA BB C. Yang tidak ada T nya kita jadikan 1. Nah, jadi ini dari proses I1 ini kita substitusi kebersamaan bidang alfa tadi, AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, akhirnya kita punya ini. Jadi kita kelompokkan di sini, ya. Terus, nah yang pertama dari sini ini ada 2 hal nanti. Jika AA tambah BB tambah CC itu tidak sama dengan 0 dan AX1 tambah BY1 ditambah CZ1 tambah D juga tidak sama dengan 0, dari sini nanti itu kita akan punya nilai, akan ketemu nilai T-nya. Jadi kalau misalkan ini tidak 0, ini tidak 0, di sini kan sama dengan 0. Nanti Anda akan langsung menemukan T-nya. Dan ini. Nanti akan diperoleh nilai T. Kan nanti dari sini kan T-nya sama dengan bagian ini per ini kan. Nah, kalau sudah ketemu T, lalu nilai T ini, lalu T, bukan T-nya, lalu nilai T. Jadi kalau sudah ketemu nilai T-nya berapa, lalu nilai T disubstitusi ke persamaan garis yang memuat T. Jadi kalau sudah ketemu nilai T-nya berapa, substitusi ke sini, nanti akan ketemu X, Y, dan Z-nya.
sehingga diperoleh titik potong. Karena ini kan berpotongan, titik potongnya akan ketemu. Kalau ada titik potong berarti itu menunjukkan garisnya berpotongan dengan titik, yaitu X, Y, dan Z-nya berapa, kan ketemu. Kalau Anda sudah punya nilai T, T-nya Anda substitusi ke persamaan garis yang ada ini, kan nanti ketemu. Loh Bu, X1 sama A-nya kan sudah ada di sini tadi berapa di sini. Tinggal nanti ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, itu sebagai titik potong, ya. Itu. Kemudian kemungkinan kedua yang berpotongan tadi itu sekarang ini, bentar, tulisannya hilang. Jika ini AA tambah BB tambah CC-nya tidak sama dengan 0, tetapi bagian AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0, maka titik potongnya adalah X1, Y1, Z1. Tuh. Sekarang bagaimana kalau garis sejajar bidang? Ya. Kalau untuk garis sejajar bidang itu kebalikannya dari kemungkinan yang kedua ini tadi, ya. Jadi ini kalau garis sejajar bidang itu terjadi AA tambah BB tambah CC-nya tidak tadi kebalikannya yang ini loh, kebalikannya yang bawah ini. Jadi kalau ini tidak sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, berarti titik potongnya X1, Y1, Z1. Tapi kalau dibalik, jadi ini sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, berarti malah sejajar. Ini sama dengan 0 dan AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D tidak sama dengan 0, itu berarti artinya garisnya sejajar bidang, ya. Perlu di garis bawah aja. Ini memotong. Kalau memotong, ciri-cirinya pasti punya titik potong. Sedangkan yang ini untuk garis yang terletak pada bidang itu ya berarti selain ketiga kemungkinan yang ada. Nah, ini berarti
AA tambah DB tambah CC sama dengan 0, dan juga AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D juga sama dengan 0. Itu garis terletak pada bidang. Nah, ini oh ya, saya tambahkan satu lagi, jadi nanti bisa dirangkum. Bagaimana jika syarat garis tegak lurus bidang? Nah, kalau garis, jadi ini mau melihat tegak lurus antara garis dan bidang, kita akan membicarakan masalah vektor arah dan vektor normal. Jadi kalau garis punya vektor arah, kalau bidang punya vektor normal. Misalkan vektor N ini vektor normal bidang alfa di sini. Terus vektor M ini vektor arah. Garis L tadi namanya ya. Nah, apa syaratnya garis dan bidang ini saling tegak lurus? Itu adalah berarti antara vektor normal ini, vektor normal bidang dengan vektor arah garis bidang ya, itu juga apa? Saling apa? Ya, lebih jelas kita bisa pakai ilustrasi. Jadi misalkan ini bidang, kemudian Anda punya garis, ini misalkan bidang alfa, Anda punya garis yang tegak lurus, misalkan ini garisnya, misal ini garis L, ini bidangnya kan punya vektor normal, ini ada vektor arah. Nah, berarti syaratnya adalah garis L bisa tegak lurus bidang alfa jika apa? Vektor normal dari bidang itu sejajar dengan, atau dibalik aja lah, sama aja sebenarnya ini, karena saya terlanjur menulis ini tadi garis dulu. Jika vektor arah garis L itu sejajar, ini kan sejajar ini vektor arahnya kan mengikuti arah garisnya, sejajar dengan vektor normal bidang, sehingga bisa kita tulis di sini M sama dengan tidak harus T lah, terserah hurufnya, K kali vektor N, dimana K-nya ini elemen bilangan real, atau dibalik juga sama, N sama dengan K kali vektor M, itu juga sama saja. Intinya adalah bahwa garis bisa tegak lurus bidang itu jika
vektor arah garis itu sejajar dengan vektor normal bidang, atau dengan kata lainnya bisa ditulis seperti ini. Itu ya. Sekarang contohnya, ada suatu garis L itu terletak pada bidang yang persamaannya adalah 3X dikurangi 2Y tambah 4Z sama dengan 16. Kemudian garis L ini itu melalui titik 2,1,3. Garis L juga tegak lurus garis G, persamaannya ini. Tentukan persamaan garis L tersebut. Misalkan ini bidang yang punya persamaan 3X dikurangi 2Y tambah 4Z sama dengan 16. Berarti dari sini itu vektor normalnya bisa kita lihat dari sini ya. Ini kan berarti vektor normal bidangnya itu 3, negatif 2,4. Jadi ini misal N ini vektor normal bidang. Kemudian di sini garis L yang kita cari. Jadi kalau kita itu mau mencari persamaan garis, kita harus punya titik yang dilalui garis tadi. Di sini sudah ada 2,1,3 dan harus punya vektor arah. Misalkan diberi nama vektor V. Ini vektor arah garis L. Kemudian ada garis G yang persamaannya adalah ini. Nah, ini garis G itu punya vektor arah. Jadi kalau setiap garis itu punya vektor arah. Vektor arah garis G. Nah, di sini M-nya kita tahu, ini tadi sudah tahu 3, 2,4. Yang ini itu taunya dari penyebutnya ini ya. Dari 5, negatif 2,3. Nah, sekarang karena kita sudah punya titik yang dilalui oleh garis L, maka berikutnya adalah mencari mencari vektor V. Cari vektor V. Nah, untuk mencari vektor V-nya ini itu ada beberapa tahap. Pertama, kita perhatikan karena garis L ini terletak. Jadi langkah pertama, karena garis L itu terletak pada bidang, maka setiap vektor normal bidang itu pasti tegak lurus terhadap semua vektor yang ada pada bidang ya. Itu harus dicatat. Garis L terletak pada bidang, maka garis L itu akan tegak lurus dengan vektor normal bidang. Akibatnya apa? Akibatnya kan vektor arah garisnya di sini berarti vektor V-nya juga tegak lurus dengan vektor normal. Terus berikutnya adalah ini diketahui di dalam soal, garis L tegak lurus garis G. Nah, karena garis L tegak lurus garis G, maka vektor arah garisnya juga akan tegak lurus. Berarti vektor V ini atau vektor arah garis L itu akan tegak lurus dengan vektor arah dari garis G ya.
Nah, kemudian kalau sudah, dari sini kita bisa langsung mencari vektor V-nya. Sehingga vektor V ini bisa dicari dari mana? Kita menggunakan hasil kali silang. Jadi vektor V ini tegak lurus ini dan tegak lurus dengan vektor arah garis ini. Sehingga dari sini kita bisa menggunakan vektor N cross vektor M. Ya, karena apa? Vektor V tegak lurus vektor N, vektor V juga tegak lurus M. Berarti crossnya dua ini itu menghasilkan V. Anda bisa melihat pada materi hasil kali silang. Ya sudah, ini berarti 3, negatif 2,4 dikroskan dengan 5, negatif 2,3. Ini 5, 3, negatif 2,4, ini satunya 5, negatif 2,3. Berarti ini negatif 6 ditambah 8 berarti 2, dikurangi 9 dikurangi 20, negatif 11 berarti ditambah 11J, negatif 6 ditambah 10, 4. Benar enggak? Untuk I nya berarti kan ini dihilangkan, negatif 2 kali ini negatif 6 dikurangi negatif 8, 2, 9 dikurangi 20, negatif 11, terus ini dihilangkan, negatif 6 dikurangi negatif 10, 4. Berarti sudah ketemu vektor V nya itu 2,11,4. Nah, sekarang kita sudah punya vektor arah garis, sudah punya titik yang dilalui 2,1,3, tinggal kita susun. Jadi persamaan garis L yang melalui 2,1,3 dan vektor arahnya 2,11,4. Kita tinggal substitusi, misalkan mau dibuat persamaan simetrik, berarti X dikurangi 2 per 2 sama dengan Y dikurangi 1 per 11 sama dengan Z dikurangi 3 per 4. Mau dibuat parametrik juga bisa. Ini contoh yang pertama. Ini contoh 1. Ya, ini contoh 1. Nanti sambil tolong Anda cek perhitungan ya, kadang saya keliru untuk menghitung. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan persamaan bidang yang memuat garis X sama dengan 1 tambah 2T, Y sama dengan negatif 1 tambah 3T, dan Z sama dengan 4 ditambah T, serta bidang ini itu juga memuat titik 1, negatif 1,5.
Jadi ada dua cara. Cara pertama itu kita memilih sebarang dua titik dari bidang ini dengan cara apa? Kita pilih sebarang T. Yang paling mudah T-nya 0 sama 1. Jadi ambil sebarang dua titik dengan memilih. Jadi sebenarnya kalau sudah ambil itu nggak usah nulis sebarang. Kalau ambil itu acak. Tapi karena kita memilih, jadi kita mengambil sebarang dua titik dengan memilih dua nilai T. T sama dengan 0 diperoleh titik. Kalau T-nya 0 berarti kan 1, negatif 1,4 dan T sama dengan 1 diperoleh titik. Kalau T-nya 1 berarti 3,2,5. Nah, kalau sudah, sekarang kita punya 3 titik, jadi titik yang diketahui di soal dan 2 titik yang kita pilih tadi, ya. Nah, sekarang ini kita buat dalam bentuk gini. Ini jadi persamaan bidangnya melalui 3 titik. 3 titik. 1, negatif 1,5, terus 1, negatif 1,4 dan 3,2,5. Ini kita susun jadi ini X, Y, Z. Nah, karena persamaan bidang itu ada konstantanya, di sini kita kalikan 1. Ini 1, negatif 1, ini 5. Ini juga tetap 1 untuk konstanta. Ini 1, negatif 1, 4. Ini tetap 1. Terus titik terakhir 3,2,5. Ini determinannya kita buat sama dengan ini cara pertama, ya. Jadi kita menggunakan determinan. Nah, untuk cara yang ini itu aturannya sama dengan yang 3 kemarin. Kalau kita mau mencari bagian X-nya, jadi kalau misalkan mau mencari bagian X, kita menghapus ini, kita hapus. Jadi ini kita hapus baris dan kolom yang memuat X. Itu. Sehingga di sini yang tertulis adalah determinan matri 3 kali 3. Ini negatif 1, 5, 1, negatif 1, terus berapa? 4, ini 1, ini 2, ini 5, ini 1 dikalikan X. Nanti yang Y juga sama yang Y, ini operasinya jadi berselang-seling. Jadi yang Y berarti nanti kita hapus baris dan kolom yang memuat Y. Nah, berarti ini 1, 5, 1, ini 1, 4, 1, 3, 5, 1, ini Y ditambah. Nah, kalau bagian Z-nya ya berarti kita hapus kolom dan baris yang memuat Z.
Nah, ini juga ke sana. Mana tadi? Ini juga ke arah sana. Ini berarti yang kita hapus ini tinggal 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, 1, 3, 2, 1. Kita kalikan Z dikurangi dengan kita hapus baris dan kolom yang memuat 1 ini dihapus, sana juga. Jadi tinggal 1, negatif 1, 5, ini 1, negatif 1, 4, ya titik awal tadi 3, 2, 5 sama dengan 6. Ini untuk menghitungnya silakan Anda ingat kembali cara menghitung determinan matriks 3 kali 3. Ini kalikan ke sini, ditambah ini kalikan ke sini, dan seterusnya. Itu nanti akan ketemu 3x dikurangi berapa ya ini? Bentar. Nanti dikurangi 2y dikurangi 5 sama dengan 0. Nanti silahkan ini perhitungannya Anda cek sendiri. Itu cara pertama. Jadi cara pertama kita memilih 2 titik dengan cara memilih t-nya sama dengan 0. Ya. Itu. Kemudian cara yang kedua sekarang. Cara kedua. Cara kedua di sini itu kita kembali ke soal. Jadi kalau cara pertama tadi milih 2 titik sembarang, apa katanya harus 0 sama 1? Enggak, boleh angka yang lain. Yang jelas yang penting memenuhi persamaan garis ini. Boleh memilih 5, 3, 2 dan seterusnya. Negatif juga boleh karena t-nya kan anggota bilangan real. Sekarang cara yang kedua itu adalah kita menggunakan ini titik 1, negatif 1,5. Jadi kita menggunakan vektor arah garis. Jadi dari sini cara yang kedua, vektor arah garis dari sini itu kan vektor arah garisnya melihat pada koefisien t ini ya. Ini vektor arah garisnya 2,3,1. Vektor arah, misal vektor M ini vektor arah garis, berarti vektor M-nya itu 2,3,1. Melihatnya pada koefisien T. Yang koefisien T 2,3,1. Nah, terus berikutnya itu kita pilih 1 titik. Pilih 1 titik pada garis.
selain yang diketahui. Misal dengan cara gimana? Caranya sama, jadi memilih T-nya. Tadi T-nya terserah. Saya pilih yang sudah ada aja, seperti cara pertama tadi, dengan cara substitusi T-nya sama dengan 0, sehingga saya punya ini. Ya. Pilih satu titik pada garis, misalkan ini. Lalu susun, buat menjadi vektor dengan titik 1, negatif 1,5, yaitu vektor U. Misalkan vektor U diperoleh dari titik ini, vektor posisi titik ini dikurangi vektor posisi titik ini. Jadi vektor U nya ini 1 dikurangi 1, negatif 1 dikurangi negatif 1, 5 dikurangi 4. Vektor U nya 0, 0,1. Jadi dua titik yang kita pilih yaitu 1, negatif 1,4 serta titik yang diketahui di soal kita susun menjadi satu vektor. Terus jadi kalau ini itu sudah ada vektor arah garisnya, terus kita punya satu vektor, maka tujuannya jadi gini. Persamaan bidang itu kan pasti butuh yang namanya titik tetapnya sudah ada, tinggal kita mencari vektor normal. Itu maksud saya. Jadi kita cari vektor normal. Vektor normal bidang. Misal namanya vektor N. Nah, vektor N itu diperoleh dari vektor M, vektor arah garis, dikroskan dengan vektor U yang sudah kita bentuk tadi. Ya, seperti biasa itu. Ini berarti 2, 3, 1, ini 0, 0, 1, 3 I 2 J. Sudah, ini kan kalau kita hilangkan 0, 0. Berarti vektor normalnya itu 3, negatif 2, 0. Nah, jadi persamaan bidang yang melalui 1, negatif 1,5 dan vektor normal 3, negatif 2,0 adalah, tinggal kita substitusi, berarti 3 kali X dikurangi 1 dikurangi 2 kali Y ditambah 1. Mau ditulis juga boleh, misalkan 0 dikali Z dikurangi 5 seperti ini, boleh tidak juga, tidak apa-apa. 3X dikurangi 3 dikurangi 2Y dikurangi 2 tambah 0. Jadinya 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Kan hasil terakhirnya sama dengan yang di atasnya ini, ya. Tuh.
Jadi ini kalau mau dibuat Anda bingung misalkan bidangnya, ya seperti biasa itu kita ilustrasikan ini bidangnya, misalkan ini bidangnya, kemudian Anda sudah punya garis, kan garisnya termuat di sini, misalkan ini garisnya, ini garis terserah namanya, ini kan vektor arahnya, nah ini vektor normalnya, vektor normal bidangnya, ini kan pasti tegak lurus. Ini misalkan garisnya kalau kamu namai garis L, ya berarti ini kan vektor arah garis tadi. Terus kita pilih titiknya tadi di sini, ini itu titik 1, negatif 1, 4 misalkan. Yang satunya ini 1, negatif 1,5. Oh, bentar. Ini balik. Ini 5, karena ini yang dilalui sama bidang, ini yang 4. Tuh. Jadi membuat suatu vektor yang itu pasti vektor ini karena titiknya itu ada di garis. Bentar. Saya salah, bentar. Jadi ini ada bidang, di dalam bidang itu ada garis, misalkan ini garisnya misalkan garis L, ini itu vektor normal. Nah, bidangnya tadi garis memuat, oh ya, di dalam sini itu memuat titik 1, negatif 1,5. Nah, ini titik ini 1, ini itu kan garis kan sebenarnya gini kan, kalau kita perpanjangan gini. Nah, itu salah satu titiknya itu 1, negatif 1,4, karena harus berada di garis L. Kan 1, negatif 1,4 itu harus ada di garis L tadi yang kita pilih tadi. Oh iya, ini tadi saya ada kesalahan. Kalau Anda tadi menggunakan, sebenarnya nanti akan sama saja. Jadi kalau ini yang dipilih untuk mencari persamaan bidangnya kan titik tetapnya seharusnya 1, negatif 1,4 ya. Ini berarti bidang ini kan juga melalui itu. Kalau jadi gini, kalau untuk jika Anda memilih bentuknya U ini itu 1, negatif 1,5 dikurangi 1, negatif 1,4, berarti kan titik tetapnya itu yang ini, sehingga melalui yang ini, U-nya ini loh, U-nya kan memilih itu. Kalau Anda memilih titik tetapnya 1, negatif 1,5, maka U-nya itu dibalik, jadi
1, negatif 1,4 dikurangi 1, negatif 1,5. Nanti persamaan bidangnya akan sama. Itu ya yang perlu saya garis bawahi, karena di sini titik tetapnya yang kita gunakan itu, ini kan 1, negatif 1,4 itu jelas ada pada garis L. Sedangkan yang ini kan ya diketahui hanya berada pada bidang, tidak diketahui apakah berada pada garis L atau tidak. Itu ya. Jadi pemilihan U-nya ini tergantung titik tetap yang kalian pilih. Itu ya.